Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Eko Prasetyo. Selamat datang di channel Ruang Belajar. Bener nggak sih? Generasi Z punya kemampuan dan kecerdasan yang jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan para milenial, terlebih generasi di atasnya. Apakah ini tercermin dari sisi finansial? Benarkah Gen Z punya kecerdasan finansial yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan yang lainnya? Pada video kali ini, saya ingin mengajak sahabat ruang belajar untuk menyimak realitas finansial antara generasi Z dan generasi milenial yang ada di Indonesia. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak sahabat ruang belajar untuk mensupport channel ini. Caranya mudah, silahkan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, klik tombol like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita diskusikan di video ini. Sebuah survei yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center terhadap 5.204 responden yang ada di Indonesia yang dilakukan pada tanggal 6 sampai dengan 12 September 2021 yang lalu menunjukkan hasil yang cukup menarik. Survei ini membagi responden menjadi 4 kelompok. Mereka adalah generasi Z, yakni responden yang punya usia 15 sampai dengan 22 tahun. Kemudian ada generasi milenial. Mereka adalah yang berusia 23 sampai dengan 38 tahun. Kemudian generasi X, mereka yang berusia 39 sampai 54 tahun. Kemudian ada baby boomer, mereka yang berusia di atas 55 tahun. Sebelum saya menyajikan hasil survei, izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Selama ini, seperti apa sih komposisi antara pengeluaran dan income Anda? Apakah Anda punya income yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran, atau sebaliknya? Jika ternyata total income Anda lebih besar jika dibandingkan dengan pengeluaran rutin bulanan Anda, saya ingin menyampaikan selamat bahwa Anda luar biasa. Kondisi ini hanya dimiliki oleh 22,9% responden. Mereka menyatakan bahwa total pengeluaran mereka lebih kecil jika dibandingkan dengan total pendapatan mereka. Sementara sebanyak 53,5% responden memiliki kondisi finansial yang cukup memprihatinkan. Mereka memiliki pengeluaran yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan mereka. Sementara itu, sebagian dari mereka sebesar 23,6% menyatakan bahwa total pengeluaran mereka sama dengan total penerimaan mereka. Artinya apa? Berapapun uang yang mereka terima, segitulah yang mereka belanjakan secara rutin. Kemudian, lebih menarik jika kita mencoba mencermati kondisi finansial masing-masing generasi. Generasi Z ternyata menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan. 59,4% Gen Z memiliki kondisi pengeluaran yang lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan. Sementara 21,6% generasi Z memiliki pendapatan sama dengan pengeluaran, dan hanya 19% yang punya penerimaan atau pendapatan lebih besar dari pengeluaran mereka. Kondisi yang sedikit lebih baik dialami oleh generasi milenial. 49,5% responden menyatakan bahwa pengeluaran mereka lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan mereka. Kemudian 25,7% menunjukkan kondisi sebaliknya, di mana pendapatan mereka lebih besar jika dibandingkan dengan total pengeluaran rutin mereka. Sementara 24,8% menunjukkan pendapatan mereka sama dengan pengeluaran mereka. Bagaimana dengan generasi X dan generasi baby boomer? Hasilnya ternyata golongan baby boomer punya kebijakan finansial yang jauh lebih bagus. 45,8% dari generasi baby boomer menunjukkan bahwa income mereka lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran mereka. Sementara untuk generasi X, hanya 20,1% yang menyatakan bahwa mereka punya income yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran mereka. Sementara sebesar 25% generasi baby boomer menyatakan bahwa income mereka lebih kecil jika dibandingkan dengan pengeluaran. Sementara jika dibandingkan dengan generasi X, ada 57,2% orang yang kondisi income mereka lebih kecil jika dibandingkan dengan pengeluaran.
Sementara kelompok yang menganggap income mereka sama dengan total pengeluaran pada generasi X sebesar 22,7%. Sementara pada generasi baby boomer sebesar 29,2%. Jika kita cermati, kondisi survei tersebut sangat tidak menyenangkan. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia punya income yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan total pengeluaran mereka. Kondisi yang lebih miris lagi ketika kita melihat generasi Z. Generasi yang katanya lebih cerdas ini ternyata dari sisi finansial masih bisa kita kategorikan kurang bijak. Karena hampir 60% dari generasi Z, mereka punya kondisi secara finansial pengeluaran mereka jauh lebih besar jika dibandingkan dengan income mereka. Justru generasi baby boomer yang kita anggap sebagai generasi tua jauh lebih baik dalam proses pengelolaan uang. Yang menarik, cara mereka mengeluarkan uang itu juga cukup unik. Ternyata uang mereka lebih banyak keluar untuk membayar cicilan rutin atau membayar tagihan rutin. Nilainya sebesar 32,5%. Baru di bawahnya ada dipakai untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan sebesar 32,2%. Kemudian sebesar 15% dari alokasi pengeluaran mereka digunakan untuk biaya komunikasi. Hanya 5,6% pengeluaran mereka dipakai untuk tabungan, kemudian untuk investasi nilainya hanya sebesar 4,7%. Sebesar 3,3% pengeluaran mereka dipakai untuk bahan bakar, kemudian 3% dipakai untuk jajan. Sisanya sebesar 1,7% untuk fashion, kemudian 0,6% untuk hiburan, dan 0,5% untuk kegiatan liburan. Jika kita komparasi, model pengeluaran yang dilakukan oleh generasi Z dan generasi milenial ini cukuplah unik. Generasi Z menganggap komunikasi itu sebagai sesuatu yang sangat penting, sehingga anggaran untuk belanja komunikasi, untuk beli internet, paket kuota, dan sejenisnya adalah yang tertinggi. Sementara generasi milenial, pengeluaran terbesarnya dipakai untuk alokasi membayar tagihan rutin atau membayar cicilan. Sebesar 26,7% anggaran pengeluaran generasi Z dipakai untuk membiayai internet dan komunikasi. Sementara untuk generasi milenial, sebesar 37,4% uang mereka dipakai untuk membayar tagihan. Kemudian prioritas kedua dari dua generasi ini sama, yakni untuk kebutuhan bahan makanan. Namun pengalokasiannya berbeda. Untuk generasi milenial, sebanyak 34,6% anggaran mereka dipakai untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan. Sementara generasi Z hanya sebesar 22,8%. Sementara di urutan terbesar ketiga, pengeluaran yang dilakukan oleh generasi Z adalah untuk membayar tagihan. Sedangkan untuk generasi milenial dipakai untuk kebutuhan komunikasi. Yang menarik yang dapat kita komparasi dari dua generasi ini adalah perbedaan anggaran antara untuk tabungan dan untuk investasi yang dilakukan oleh dua kelompok ini. Para milenial mengalokasikan uang yang lebih besar untuk kegiatan investasi jika dibandingkan dengan dana tabungan mereka. Para milenial menggunakan 5,6% untuk investasi, sedangkan untuk tabungan sebesar 5,4%. Sementara generasi Z mengalokasikan 7% dari pengeluaran mereka untuk tabungan, sementara untuk investasi nilainya hanyalah 4%. Hasil survei menunjukkan kepada kita bahwa anggaran untuk kebutuhan makanan bukanlah anggaran terbesar. Anggaran untuk kebutuhan bahan makanan ada di posisi kedua terbesar. Sementara secara keseluruhan tertinggi dipakai untuk membayar tagihan atau membayar cicilan. Tentu saja realitas ini sejalan dengan hasil survei keseluruhan yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa sebagian besar dari responden, sebagian besar dari orang-orang di Indonesia punya income yang lebih kecil jika dibandingkan dengan total pengeluaran mereka.
Artinya apa? Sebagian besar bisa jadi pengeluaran itu dibiayai oleh hutang. Maka hal ini tercermin dari alokasi anggaran yang mereka gunakan, bahwa anggaran untuk membayar cicilan hutang atau membayar tagihan rutin itu jauh lebih tinggi jika dibandingkan untuk anggaran bahan makanan. Salah satu model hutang yang dipilih oleh generasi Z dan generasi milenial adalah hutang kartu kredit dan juga pay later. Menariknya, hutang untuk kartu kredit dan pay later ini lebih banyak bersifat konsumtif. Generasi Z sebagian besar hutangnya dipakai untuk produk fashion sebesar 61%. Sementara untuk generasi Y, sebagian besar mereka menggunakan kartu kredit atau pay later untuk membeli gadget sebesar 49%. Dari berbagai data yang telah disajikan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa secara umum kondisi finansial masyarakat Indonesia bukanlah dalam kondisi yang sangat baik. Sebagian besar dari mereka punya income yang lebih kecil jika dibandingkan dengan total pengeluaran mereka. Akhirnya mereka terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini tercermin dari alokasi pengeluaran rutin mereka setiap bulannya, di mana pengeluaran untuk membayar tagihan ini menempati porsi yang paling besar, bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan untuk pemenuhan kebutuhan bahan makanan. Begitu juga dari alokasi uang yang dipakai untuk tabungan dan investasi, nilainya bahkan kurang dari 10%. Yang cukup mencengangkan, ketika mereka menggunakan dana pay later atau kartu kredit, justru bukan untuk hal yang produktif, namun untuk yang bersifat konsumtif. Mereka menggunakannya untuk membeli gadget atau untuk produk fashion. Pada akhirnya, pelajaran terpenting yang dapat kita ambil dari hasil survei tersebut bahwa hendaknya kita lebih bijak dalam mengelola uang agar kita mampu mengendalikan keinginan kita, agar kita tidak terjebak pada perilaku konsumtif dan hutang yang merusak. Demikian pemaparan dari video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.